maksud untuk diskusi, sekaligus juga melaporkan kejadian yang dialami, terutama tentang bahwa anak yang diasuhnya itu diambil secara paksa tanpa setujuan dari beliau oleh ayah anaknya. Tentu Komnas Perlindungan Anak menyikapi ini bahwa kami mendukung Ibu IR tersebut karena berdasarkan fakta dan keadaannya hari ini, menurut surat dari keputusan pengadilan bahwa hak asuh anak itu berada di tangan si ibu, ya. Tentu kami tidak bisa membiarkan siapapun, bahkan ayah kandungnya, dengan secara paksa untuk mengambil anak tanpa sepersetujuan dari ibunya yang memiliki hak asuh anak. Itu bagian dari kekerasan sebetulnya, karena kita juga harus memikirkan bagaimana psikisnya anak-anak, apalagi ditambahkan oleh Ibu IR tadi bahwa anak-anak ini dari bulan November diambil, lalu kemudian ditutup akses komunikasinya, dan baru tadi si Ibu IR ini akhirnya setelah sekian lama mendatangi sekolah anaknya supaya bisa bertemu dengan anaknya. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak menekankan siapapun yang menghalang-halangi, ya, untuk bertemu dengan ibu kandungnya, terutama apalagi yang memegang hak asuh, itu adalah pelanggaran, ya, kekerasan psikis untuk terhadap anak, dan itu tentu bisa menimbulkan delik hukum, saya pikir seperti itu, ya. Jadi tadi kami sarankan untuk Ibu IR, Komnas Perlindungan Anak melihat dan beranggapan bahwa kepentingan terbaik anak lah yang kita utamakan. Jadi kami menyarankan ke Ibu IR supaya kita lakukan mediasi kepada bapak kandungnya. Kami mintakan nanti untuk kami undang ke Komnas Perlindungan Anak supaya bisa mengklarifikasi ini dan kita cari titik temu, ya, karena bagaimanapun kedua orang tua ini kan sudah gagal menjadi orang tua dengan berpisah. Janganlah ditambahkan lagi beban kepada anak-anak dengan segala macam problem, konflik dan sebagainya. Tentu ini tidak baik untuk psikis anak-anak. Komnas Perlindungan Anak tegak berdiri di atas kepentingan terbaik anak. Jadi kami membela bagaimana supaya anak-anak ini secara psikisnya baik, ya. Itu yang perlu kita tekankan. Kemudian nanti berikutnya kami juga akan memberikan bantuan, misalnya untuk mengirimkan tenaga psikolog untuk melihat apakah anaknya sampai di titik ini bagaimana kondisi psikisnya, karena kan rekan-rekan media tahu pasti ini hampir permasalahan pribadi kedua orang tua ini kan menjadi konsumsi publik, sehingga pastinya ini bahkan banyak terganggu untuk psikisnya anak-anak. Kira-kira itu tadi diskusi kami, dan bahwa benar Ibu IR sudah melapor ke kami, dan tentunya kami akan tidak lanjuti untuk memanggil Bapak V untuk bisa hadir ke kantor Komnas Perlindungan Anak. Kita cari titik temu damai, dan tentu sampai hari ini yang paling berhak adalah Ibu Inara, tentu Ibu IR, ya, karena beliau yang memegang hak asuh anak sesuai dengan putusan pengadilan. Saya pikir ini yang perlu kita tegaskan, dan saya juga berpesan kepada orang tua siapapun sebetulnya, ya, bukan karena ini terjadi di selebritis kita, ya, di orang tua manapun. Mungkin kita boleh gagal menjadi pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal menjadi orang tua. Artinya anak itu harus
mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, walaupun saat ini memang faktanya sudah berpisah. Jadi siapapun yang melakukan menutup akses untuk bertemu anaknya, terutama faktanya ada memberikan kasih sayang dan perhatian, apalagi asuh anak ada di ibunya, tentu ini pelanggaran. Ada delik hukum mengenai itu dan ada konsekuensi hukum tentang itu. Tapi Komnas Anda tetap untuk mengedepankan bahwa mediasi lah jalan yang terbaik supaya kita tidak membebankan anak lagi secara serius. Itu kira-kira. Oke. Tapi Pak, gimana Pak, ini kan Pak, Ya. saya Pak Afisa Pak. Ini kan anak diambil ketika si ibu dalam masalah menghadapi proses hukum atau dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan ramai juga ibunya dibully karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji diduga. Nah, apakah itu bisa menjadi alasan seorang ayah menyelamatkan mungkin psikologi anak, mental anak agar tidak terpengaruh oleh berita yang menyerang ibunya? Seperti apa mungkin Komnas Anak sendiri melihat? Faktanya sampai hari ini fakta ya bahwa hak asuh anak itu ada di tangan ibu. Kalaupun sekarang berkembang ada isu laporan dan sebagainya, tentu itu kan belum berkekuatan hukum ya. Itu masih berproses. Jadi harus kita tempatkan dulu hari ini bahwa hak asuh anak itu ada di tangan istri. Ya, laporan-laporan ini kan bisa banyak ya. Tapi nanti bagaimana endingnya? Kalau misalnya pihak dari katakanlah Bapak V ya sebagai ayah kandungnya merasa bahwa anak ini terancam keberadaannya atau terganggu psikisnya kalau tinggal di rumah ibu kandungnya, beliau bisa mengajukan hak asuh anak kembali. Kalau nanti diajukan ke pengadilan, lalu nanti pengadilan memutuskan apakah memang sejauh ini fakta-faktanya terpenuhi, misalnya bahwa anak tidak cukup baik untuk diasuh di rumah ibu kandungnya. Jangan membuat ini menjadi alasan sayang terhadap anak atau perhatian terhadap anak, tapi ternyata memiliki maksud-maksud lain. Saya pikir itu yang perlu kita tegaskan. Ya, kalau niat baiknya untuk melindungi anak, menjaga anak, mungkin bisa disampaikan kepada Ibu Inara bahwa hari ini sepertinya apakah anak ini pengasuhannya baik di rumah, apakah nggak sebaiknya kita pindahkan ke rumah saya dulu sementara, seperti itu. Tentu itu langkah bijaknya harus seperti itu. Jadi tidak juga membuat konflik-konflik baru ya. Ingat ya, dari awal ini anak sudah menjadi korban atas perpisahan orang tua, ya. Kemudian ditambahkan lagi ada kasus-kasus pelaporan-pelaporan berikutnya. Coba bayangin, anak itu hari ini itu seperti apa? Setiap hari mungkin diberitakan, ditambahkan lagi, ada saling lapor. Komnas Anak tetap berada di posisi kepentingan terbaik buat anak. Tapi